Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Agustin, NPM 18040149. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikro makroekonomi, di mana pembahasan pertama yaitu rancang bangun ekonomi mikro. Rancang bangun ekonomi mikro di sini hanya dengan moral Islam, inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak, dan hanya dengan moral Islamlah falah dapat dicapai. Esensi dari moral Islam di sini adalah tauhid, di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Moral Islam sebagai rancang bangun ekonomi Islam dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi sebuah aksioma atau yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara Islami absah. Nilai-nilai tersebut adalah adil, khilafah, dan tafakul. Moralitas dapat membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung, yaitu penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelarangan yang haram, dan pelarangan horor. Yang kedua adalah struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar di sini menurut pengertiannya itu pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dengan jumlah yang diperdagangkan. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna atau pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Yang kedua, pasar monopoli, di mana pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat tepat. Yang ketiga, persaingan monopolistis, di mana pasar terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Serta yang terakhir, pasar oligopoli, di mana pasar hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Kemudian yang kedua ada persaingan harga. Persaingan harga terjadi karena ada anggapan bahwa harga di pasar tersebut terlalu tinggi atau adanya keinginan untuk mendapatkan pangsa pasar dengan biaya pada margin tersebut. Penentuan harga selalu menjadi masalah bagi setiap pedagang. Harga merupakan penentu keberhasilan pedagang dan peroleh keuntungan yang diinginkan. Harga merupakan hal terpenting dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pedagang harus mempertimbangkan dengan matang dalam menentukan harga suatu produk yang akan dijual. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga yaitu adalah pertama, harga pokok saingan. Yang dimaksud dengan harga pokok saingan di sini adalah harga yang dijual oleh pesaing bisnis kepada konsumen. Biasanya, harga yang beredar di pasaran berbeda dengan harga yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, elastisitas permintaan dan besaran permintaan. Yang dimaksud dengan elastisitas permintaan dan besaran penawaran adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan pada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik. Yang ketiga, diferensiasi dan life cycle produk. Dalam hal ini, sebagaimana pendapat sebagian pedagang bahwa memenangkan pasar untuk suatu produk sangat dibutuhkan perbedaan produk yang ditawarkan oleh pesaing lainnya. Tidak hanya dalam produk saja, pedagang harus paham betul akan pesaing baik dari kualitas barang, pelayanan, maupun lainnya. Maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan ekonomi mikro konvensional dan Islam.
di mana pembahasan ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi seperti harga dan pendapatan. Secara faktual, terdapat banyak kondisi objektif yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara akurat dalam ekonomi konvensional, karena memang tidak bisa dijelaskan. Sedangkan dalam ekonomi mikro Islam menjelaskan sebagaimana sebuah keputusan yang diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Perbedaan mikro dan kemudian bahasan selanjutnya perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi, di mana dalam ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dan lingkup ekonomi yang lebih kecil seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Sedangkan makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti halnya jumlah ekonomi yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, perkembangan teori makroekonomi. Pada ketika teori Keynes masih merupakan analisis utama dalam teori makroekonomi, teori Harold Domar dan teori neoklasik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis makroekonomi. Dengan perkataan lain, sehingga ke pertengahan tahun 1980-an, teori-teori pertumbuhan yang diterangkan sebagai suatu analisis makroekonomi jangka panjang selalu akan menerangkan kedua-dua teori ini. Perkembangan analisis makroekonomi dalam 2 dekade belakangan ini bukan saja menerangkan pandangan golongan Keynes, tetapi menggunakan pandangan-pandangan yang baru yang dikemukakan oleh golongan moderatis, klasik baru, dan segi penawaran, yang telah menyebabkan analisis makroekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi lebih menitik beratkan kepada analisis neoklasik. Kemudian masalah utama dalam perekonomian, di mana masalah utama dalam perekonomian di sini terdapat pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan perkembangan ekonomi, terdapat juga masalah pengangguran, masalah inflasi, kemiskinan dan pemerataan distribusi, dan masalah ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Kemudian pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas ada indikator makroekonomi, di mana beberapa indikator makroekonomi yang sering dipertimbangkan adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam makroekonomi, dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output barang dan jasa yang tentunya akan menaikkan pendapatan nasional. Yang kedua, inflasi, di mana inflasi tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian, namun juga bisa berdampak positif. Nilai inflasi di bawah 10% justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, karena kondisi tersebut mampu memberikan semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Masalah inflasi menjadi sangat menakutkan bila terjadi tingkat hyper, yaitu suatu kondisi inflasi yang nilainya di atas 100%. Pada inflasi hyper ini, masyarakat tidak semangat bekerja, menabung, dan berinvestasi karena harga yang meningkat dengan cepat. Yang ketiga yaitu tingkat suku bunga. Sama halnya dengan inflasi, kondisi indikator ekonomi lainnya yaitu suku bunga yang juga mengalami fluktuasi naik turun. Tingkat suku bunga cenderung meningkat apabila permintaan debitur atau peminjam lebih besar daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur. Sebaliknya, tingkat suku bunga cenderung menurun apabila permintaan debitur lebih kecil daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur. Yang keempat yaitu kurs mata uang. Indikator makroekonomi lainnya yaitu nilai tukar atau kurs. Melemahnya nilai tukar atau kurs rupiah dapat diartikan juga sebagai penurunan permintaan masyarakat internasional yang terdapat
mata uang seperti rupiah. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan mata uang asing oleh masyarakat karena perannya sebagai alat pembayaran internasional. Yang pembahasan selanjutnya yaitu tujuan kebijakan makroekonomi, di mana tujuan kebijakan makroekonomi ini diantaranya yaitu mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan nasional di setiap negara, menjaga stabilitas perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, dan membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selanjutnya, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian materi atau pembahasan yang akan saya jelaskan saat ini yaitu bentuk-bentuk kebijakan makro. Di mana bentuk-bentuk kebijakan makro di sini ada 3, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Dan kemudian tentang pengertian dan sejarah uang, di mana dalam pengertiannya uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi secara modern, uang didefinisikan atau diartikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum yang diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran utang. Dalam sejarahnya, uang pada peradaban awal manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, di mana mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain, maka mereka hidup mandiri. Dan pada saat itu disebut pra-barter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli, di mana mereka masih menggunakan dalam transaksinya yaitu barter atau bertukar barang. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam, kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi. Sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah saat itu tukar menukar kebutuhan dengan cara barter. Kemudian periode ini disebut zaman barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan bagi pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun, ketika kebutuhan semakin kompleks, semakin menciptakan double coincidence of wants. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam, dan pihak lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan, dan pihak lain tidak membutuhkan pihak lain membutuhkan garam untuk keperluan memasak daging, sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar di sini disebut uang, yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit. Dalam kriteria uang di sini kriteria uang ada yang pertama ada jaminan, disukai umum, nilainya stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan suplainya harus elastis. Dan penjelasannya seperti yang diketahui,
Sesuatu yang dikatakan uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan dengan tujuan supaya sesuatu yang dianggap uang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan dapat dipergunakan sebagai alat tukar-menukar oleh si pemiliknya tersebut. Yang artinya bahwa segala sesuatu yang dianggap sebagai uang haruslah memiliki kriteria dan persyaratan yang telah saya jelaskan tadi, di mana yang pertama ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan haruslah dijamin oleh pemerintah atau negara tertentu, karena dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang dalam berbagai keperluan mendapatkan suatu kepercayaan, khususnya pada uang logam yang sudah dijamin nilainya yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh sebab itulah pemerintah perlu menjalin uang kartal atau uang kertas, karena uang jenis ini hanya berdasarkan kepercayaan. Yang kedua, disukai umum, artinya uang harus dapat diterima secara umum oleh penggunanya, apakah sebagai alat tukar, penimbunan kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang. Yang ketiga, nilainya yang stabil. Nilai uang harus memiliki stabilan dan ketetapan, serta diusahakan fluktuasinya dapat sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercayai oleh yang akan menggunakannya. Yang keempat, mudah disimpan. Uang haruslah mudah disimpan pada berbagai tempat, termasuk di tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Kemudian uang harus mudah dibawa, di mana uang haruslah mudah ketika dibawa kemanapun. Dengan kata lain, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang keenam, tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai macam kondisi, baik robek ataupun luntur, terutama pada kondisi fisiknya, yang mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya itu resikonya cukup besar. Yang ketujuh, mudah dibagi. Uang mudah dibagi. Uang di sini harus mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang berguna untuk kelancaran dalam melakukan suatu transaksi, mulai dari nominal kecil maupun nominal besar. Kemudian yang terakhir, suplai harus elastis, di mana hal ini agar perdagangan dan usaha menjadi lancar. Jumlah uang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi usaha atau juga kondisi perekonomian di dalam suatu wilayah. Di sini uang memiliki beberapa jenis, di mana jenis uang yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Dalam bahan pembuatannya, uang bisa atau dalam jenisnya uang di sini ada dua, yaitu uang yang berbahan dari logam dan uang yang berbahan dari kertas. Yang kedua, berdasarkan nilainya, uang ini ada dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Ketiga, berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya, di mana dalam pembuatnya uang ini di sini ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Kemudian berdasarkan kawasannya, berdasar kawasan di sini ada dua, yaitu uang domestik dan uang internasional. Di mana seperti yang kita ketahui, uang domestik di sini seperti uang rupiah, sedangkan uang internasional adalah uang di mana uang internasional di sini seperti dolar Amerika Serikat, karena dalam perdagangan internasional untuk membeli suatu keperluan atau suatu barang dan jasa, setiap negara membeli barang atau jasa tersebut menggunakan uang dolar yang disepakati oleh negara-negara serikat. Dari pengelompokan di sini, atau secara singkatnya, uang dibagi menjadi 4 dalam berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu uang logam.
Dimana uang logam di sini bisa terbuat dari emas atau perak yang nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan lain-lain. Kemudian uang kertas, di mana uang di sini dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Uang kertas di sini nominalnya besar, contohnya 10.000, 20.000, atau 100.000. Berdasarkan nilai, yang pertama adalah full bodied money atau bernilai penuh, yang merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp500 yang bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua, representatif full bodied money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Yang pertama, uang kartal di sini diterbitkan oleh Bank Sentral, yang dimana Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam ataupun kertas. Kemudian uang giral. Uang giral di sini diterbitkan oleh Bank Umum. Bank Umum di sini dalam bentuk cek atau biliet giro. Kemudian yang terakhir berdasarkan kawasannya. Yang pertama uang lokal, di mana uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu. Misalnya mata uang peso yang hanya digunakan di negara Filipina, dan seperti juga Indonesia, di mana Indonesia menggunakan mata uang rupiah, di mana mata uang rupiah di sini hanya berlaku di negara Indonesia saja. Yang kemudian uang regional yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal, di mana misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain-lain. Kemudian uang internasional, di mana uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran dalam membeli suatu barang atau jasa, contohnya US dollar. Kemudian pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah perekonomian dengan kebijakan fiskal. Perekonomian tiga sektor ini, di mana dalam pengertiannya perekonomian yang terdiri dari tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Kemudian perekonomian terbuka, di mana perekonomian 4 sektor, yaitu pada sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia, karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam perekonomiannya. Kemudian definisi kebijakan fiskal, di mana dalam pengertiannya kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang time value of money atau economic value of time, di mana konsep time value of money atau yang disebut oleh para ekonom sebagai positive preference, yang menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance. Dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan. Misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Jadi discount rate lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty,
dalam setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk mendapat positive return, negative return, and no return. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Probabilitas untuk mendapatkan negative return dan no return yang dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti, yaitu premium for uncertainty. Dalam implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba dalam Islam adalah haram, serta zam dalam agama melarangnya, sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan, di mana al-qumu bi kurni, atau artinya mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko, dan al-kharaj bil adaman, atau memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.